Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat, selamat kuat. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu kuat, selalu berkah, selalu semangat untuk menghadapi kehidupan ini. Oke, di video ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya dulu kerja di Brunei. Sedikit aja, ini pengalaman saya dulu. Dulu itu saya pernah kerja di Brunei, panasnya itu sama kayak di Jakarta. Di Brunei itu sebelahnya Malaysia sama sebelahnya Kalimantan. Karena dulu pun saya ditawarin ke Brunei aja sempat bingung. Ini negaranya di mana? Saya kira tuh di belahan kayak di Thailand, di Laos, di Denmark itu ternyata di sebelahnya Malaysia sama Kalimantan. Oke, jadi di situ saya ditawarin waktu itu pas ditawarin tuh 2012 ya, saya ditawarin karena dulu tuh saya di kampung saya tuh banyak orang yang keluar negeri itu dapat tanah, dapat motor, jadi kepencut aja kepingin ke luar negeri. Nah di situ saya ditawarin, saya pinjam duit untuk biar diurusin ke calonnya untuk bisa berangkat ke Brunei, bisa biar kerja. Nah pas itu alhamdulillah duitnya ada, terus saya setor, kasih, lunasin ke calonnya, udah diurusin. Itu sekitar, kalau nggak salah itu 2 bulan saya proses ke luar negeri. Itu 1 bulan kita proses kayak medical, bikin paspor, bikin IC, bikin BPN3, apalah itu udah lupa. Setelahnya kita nunggu mungkin 3 mingguan, kita nunggu, baru itu kita berangkat ke Brunei. Yang saya bayangin di luar negeri itu, saya bayangannya terlalu tinggi teman-teman, terlalu tinggi. Mungkin kayak di Eropa itu kan, karena sering nonton sinetron, jadi wah enak mungkin ya, karena dulu itu di Brunei itu, di kampung saya atau di daerah-daerah mana itu belum banyak orang ke Brunei. Jadi mungkin saya berpikirnya saya beda sendiri dari Malaysia, berangkatnya ke Brunei itu akan seneng lah ya ke luar negeri. Tapi nggak, maksudnya kalau teman-teman saya kan sering maksudnya ke Malaysia, banyak kan ke Malaysia, dia itu kerja di di ayam, di peternakan ayam. Nah kalau saya itu emang dulunya kerja di bangunan, jadi pas itu saya ditawarin ke Brunei, tapi emang di bangunan. Jadi nah pas itu ya udah saya mau, udah diproses. Saya sekitar Oktober 2012 itu saya masuk ke Brunei. Oke, singkat cerita, di Brunei itu pas saya turun pesawat itu gila panasnya guys. Masya Allah, panasnya itu kayak mantul gitu guys, panasnya tuh tes gitu. Mungkin kalau sama Jakarta itu hampir-hampir sama ya, panasnya tuh panas, pokoknya panas. Di situ baru datang langsung kita dijemput agensi yang sudah menunggu di situ. Saya itu berangkat kalau nggak salah orang 6 sama cewek 1 di situ. Saya berangkat orang 6, di situ dijemput, dijemput terus dibeliin nasi namanya tuh nasi katok di situ, nasi katok namanya. Saya ingat itu masih di situ, saya istirahat, saya di situ ya nunggu jemputan dari bos. Dan akhirnya saya sekitar jam 5 itu saya dijemput dari company-nya itu, kalau dulu itu namanya WW Company.
Jadi dulu saya masuk ke proyek itu langsung sebelum kita dianterin ke apa ke mana ke proyek itu kita tanda tangan ke agensi. Kita tanda tangan ke agensi berapa tanda tangan masalah potong gaji, karena dari Indonesia saya sudah bayar 7 juta, perjanjiannya di Brunei itu saya kena agensi $1.200, itu sekitar mungkin dibikin gampang aja lah 12 juta ya, 12 juta. Padahal perjanjiannya di rumah itu cuma 1.000, berarti naik $200. Itu saya udah di situ mau bantah juga nggak bisa, karena bantah juga nggak ada gunanya. Kita komplain juga mungkin kita sudah nyampe di Brunei, kita nggak mungkin nolak atau kita mau pulang, itu sangat mustahil. Oke, kita tanda tangan, akhirnya kita deal, itu potongan 1.200. Itu selama kalau nggak salah sebulannya itu kita dipotong 200, berarti sekitar 6 bulanan kita dipotong 6 bulan, selama itu 200. Oke, kita langsung dijemput sama orang yang punya company itu, company-nya namanya WW. Kita dijemput ke office, ke kantornya. Kita masuk ke kantornya, yang saya pikir itu kita dikasih perlengkapan kayak rompi, helm, sepatu safety, peralatan proyek seperti palu, cetok dan gosokan itulah. Ternyata di situ dikasih, tapi dipotong sama setiap gajian kita. Jadi ya harus gimana, beli nggak beli itu buat modal kita kerja selanjutnya. Terus kita sekitar itu udah jam 5 kita dibawa ke proyek. Dulu itu saya nyampe di Sungai Hancing, namanya Sungai Hancing, itu di perumahan Sungai Hancing. Dan ternyata saya nyampe di Sungai Hancing itu proyeknya itu sangatlah parah, guys. Masih mending di Indonesia. Kalau di Indonesia itu, kenapa saya ngomong parah? Karena di tempat itu, tempat tidurnya orang proyek itu sangat tidak layak. Karena tidak layak? Karena yang buat tidur itu, kalau di Indonesia itu kan pakai triplek ya. Kalau di sana itu pakai terpal, yang untuk dindingnya mesnya itu pakai terpal, dan itu tuh udah hancur. Saya di situ tuh karena memang udah kayak cek di situ, udah tinggal beres-beres untuk perapian itu, bukan yang dari nol itu, karena di situ udah 1 tahun lah pembikinan. Jadi saya di situ tuh udah orang pun penuh di situ. Di situ banyak nyamuk. Kalau nyamuk di Indonesia juga banyak nyamuk ya. Di situ banyak nyamuk. Yang mencengangkan lagi, di situ tuh nggak ada listrik, guys. Di situ tuh cuma pakai genset. Genset itu nyalanya jam 5 sampai jam 10 malam. Bayangin tuh. Nggak punya. Dulu saya punya HP, cuman HP Nokia yang jadul itu, Nokia Express itu. Gila, bener-bener gila di situ. Saya juga belum punya peralatan masak di situ, masak sendiri, harus nyuci sendiri. Di situ pokoknya lebih parah dari kalau proyek di Jakarta itu. Di Indonesia malah masih mending, tapi di Brunei itu sangat parah. Karena ya itu kayak buat WC-nya aja satu, pas di Sungai Hancing itu satu. Kalau di Indonesia itu di proyek-proyek gedung itu mungkin ada 15-an, mungkin ada 10 lah ya, kurang lebih 10. Kalau di sana itu satu. Bayangin aja, setiap pagi kita harus ngantri.
Itu kalau kita nggak kebelet. Kalau kebelet, udah gimana caranya kita keluarin. Itu banyak orang yang pup di bawah pohon. Itu satu, dua, buat yang mandi itu cuma kerannya 3. Jadi kita di situ tuh mungkin ada seratusan, ada orang Indonesia tuh banyak, Bangladesh ada, Thailand ada, Vietnam ada. Itu kerannya cuma 3. Kerannya cuma 3, kita kerja itu jam 5 kita pulang. Otomatis orang-orang proyek itu biasanya langsungnya larinya mandi, nggak mungkin langsung dia lain-lain, karena kalau kita mandinya entar-entaran kita akan gelap-gelapan, karena yaitu karena pakai genset. Nah, di situ saya nggak punya. Nah, sudah itu 3. Terus masalah apa ya? Di situ tuh kita masak pakai kompor minyak tanah. Itu harus beli. Saya kira di situ pakai gas, ternyata pakai minyak tanah. Terus di situ saya nggak dapet tempat tidur karena bedengnya atau mesnya itu udah full. Jadi saya harus tidurnya di perumahan yang itu sebelahnya yang sudah jadi, tapi udah dibikinin semacam rak tidur itu udah di situ. Terus saya di situ masih bingung saya, karena masih pertama masuk itu langsung bingung. Jadi waktu pas masuk itu benar-benar bingung. Ya akhirnya saya ya udahlah jalanin. Setiap kita selanjutnya setelah beberapa hari itu saya sudah mulai punya kompor, punya penggorengan, punya alat-alat masak ya, karena di situ masak sendiri. Kita harus masak sendiri, masaknya itu harus sekitar jam 7 kita harus masak, karena mungkin ya sejam 2 jam kita masak, namanya laki-laki masak ya nggak bisa. Jadi harus di situ jam 10 kita harus gelap-gelapan karena sudah mati lampunya. Udah kalau HP-nya nggak dicas ya pagi udah nggak kalau masih banyak nggak bisa main HP ya, karena nggak bisa ngecas di mana, karena ya ngecasnya harus di situ jam 5 sampai jam 10 sore itu. Dan itu bikin saya stres, karena benar-benar ini gila, karena benar-benar di situ tuh di luar negeri serasa kayak nggak di luar negeri. Mau pulang juga itu mustahil, nggak mungkin, nggak punya uang. Mau bertahan di situ ya harus bertahan di situ. Akhirnya saya bertahan di situ sampai di situ tuh satu kontrak kurang 3 bulan. Nah, di situ akhirnya 1 tahun itu saya harus bayar yang tadi utang sama agensi 1.200 itu. Saya selama setahun itu harus bayar itu, sama balikin sama utang yang 7 juta di rumah. Jadi harus bayar itu setahun baru pulih, setahun lagi baru bisa kita nyimpen buat nabung. Mungkin kalau di luar negeri itu yang kita bayangin atau ekspektasi kita itu semewah yang mungkin orang-orang lihat kayak di kampung dapat ini dapat itu. Tapi kalau memang prosesnya kita lewat agensi, kita akan kehabisan waktu sama kehabisan duit. Maksudnya kehabisan waktu itu 1 tahun tuh baru pulih. Jadi
kita harus bayar agensi, balikin modal. Jadi yang namanya di luar negeri itu nggak seindah yang kita bayangkan. Itu di Brunei, nggak tahu kalau di Malaysia atau di Korea. Kalau di Korea mungkin banyakkan orang main kerja di pabrik. Jadi itu pengalaman saya selama kerja di Brunei. Selama saya kerja di Brunei itu saya benar-benar di situ ngambil hikmahnya sih, ngambil pelajarannya. Kita nggak usah jauh-jauh ke luar. Di Indonesia aja kalau kita bisa membagi-bagi uang atau kita bisa kerja, milih-milih kerjaan itu juga dapat duit, nggak usah ke luar negeri ya. Karena mungkin kalau ke luar negerinya ke Korea atau ke Taiwan itu beda ya, karena di sana pabrik duitnya juga bayarannya banyak. Jadi ya begitulah pengalaman saya selama kerja di proyek di Brunei. Mungkin yang buat kalian yang mau kerja di Brunei atau ke luar negeri ya harus pilih-pilih luar negerinya kemana, jangan asal-asalan, karena ya itu kayak cerita saya. Jadi harus benar-benar kayak agensi biar jangan kena tipu dari rumah segini ntar di negaranya beda, itu kan kasihan jadinya, maksudnya perjanjiannya segini sama ini. Jadi itulah pengalaman saya selama kerja di luar negeri. Saya di kerja di luar negeri juga nggak dapat apa-apa, cuma dapat pengalaman pernah ke luar negeri naik pesawat doang guys. Jadi itulah pengalaman saya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian selalu jaya, selalu berkah, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.